Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, kita akan meneruskan penjelasan tafsir kalimat at-tauhid di sesi yang kedua ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwasanya ada yang salah dalam mentafsirkan kalimat tauhid. Ya, ada beberapa penafsiran kepada kalimat at-tauhid yang salah dalam menafsirkan. Ketika kesalahan dalam menafsirkan la ilaha illallah, ya pengaruhnya juga kepada efeknya dari salah memahami atau mengartikan kalimat la ilaha illallah. Ada yang berpendapat bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu apa? Yang pertama ada yang mengatakan la ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti semua yang disembah itu adalah Allah. Baik itu sapi, baik itu anjing, semua yang ada di dunia itu yang disembah berarti Allah. Karena menafsirkannya salah. La ilaha illallah itu la ma'buda illallah. Di semua sembahan yang ada di dunia itu adalah Allah. Itu salah tentunya. Ada juga yang mentafsirkan kalimat la ilaha illallah itu la khaliqa illallah. Ini dari ahlul kalam. Tidak ada pencipta kecuali Allah, dan ini salah juga. Jadi seolah-olah ragu untuk menetapkan keberadaan Allah. Hanya fokusnya dalam menetapkan bahwasanya Allah itu adalah ada, Allah itu adalah pencipta, Allah itu pemberi rizki. Ini juga salah dalam mengartikan la ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah, tidak ada yang bisa mengadakan matikan kecuali Allah. Ini seperti keyakinan orang-orang musyrikin dulu juga, mereka mengucapkan dan mengatakan demikian. Ini juga termasuk penafsiran yang salah. Ada juga yang memberikan penafsiran kepada kalimat la ilaha illallah itu apa? Bahwasanya yang meniadakan nama Allah, yang meniadakan sifat Allah, itulah yang penafsiran dari la ilaha illallah. Berarti yang berpendapat Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki penglihatan, Allah tidak memiliki nama, itulah orang yang bertauhid. Sedangkan orang-orang musyrik itu yang menetapkan bahwasanya Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu punya sifat tangan, wajah dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang musyrik. Itu salah dari mengartikan la ilaha illallah. Ya. Jadi ada juga yang mentafsirkan, ini juga salah, hanya sebatas hukum saja, tidak ada hukum kecuali Allah. Ibadah itu hanya berhukum saja, padahal ibadah itu yang lain juga ada, ibadah ruku, ibadah sujud, dan ibadah yang lain gitu. Ini juga salah dari mengartikan la ilaha illallah, hanya sebatas hukum saja. Kemana ibadah-ibadah yang lainnya? Ini juga salah dalam mengartikan la ilaha illallah. Yang benar bahwasanya la ilaha illallah itu penafsiran yang benar itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ya. Jadi berarti yang disembah selain Allah adalah batil. Yang benar itu hanya Allah saja yang mesti diibadahi. Inilah yang benar, penafsiran yang benar. Adapun selain itu adalah penafsiran yang keliru dan salah. Begitu yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan, fa'lam anna hadhil uluhiyah al-uluhiyyata hiya allati tusammihal 'amatu fi zamanina as-sirru wal wilayah. Ketahuilah
bahwasanya ketuhanan ini atau penghambaan ini yang oleh orang awam menamainya pada zaman sekarang ini adalah as-sirru wal wilayah. Jadi mereka meyakini bahwasanya wali itu ada padanya asir, rahasia, kewalian, dan mereka menamai wali itu adalah al-fakir. Jadi sekali lagi bahwasanya ketuhanan gitu yang dinamai oleh orang amah, orang umum pada zaman sekarang ini adalah sir dan wilayah. Jadi mereka meyakini orang umum itu kepada para wali itu, bahwasanya mereka itu wali itu ada padanya sir, ada padanya kewalian. Jadi mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih, bernadar. Kenapa? Kepada wali itu karena ada padanya rahasia, ada padanya kewalian. Nah, wal ilah maknahu al wali. Jadi ilah artinya adalah wali. Ini salah. Ilah artinya adalah wali. Alladzi fihi as-sir, yang al-ilah maknahu al-wali alladzi fi as-sir, yang ada padanya itu adalah rahasia. Wa huwa alladzi yusammunahu al-faqir wasyekh, yang mana mereka menamainya adalah al-faqir dan syekh. Jadi ini kelompok kelompok sufiyah ya, kelompok sufiyah. Jadi mereka menamai al-abid yang beribadah adalah syekh. Artinya adalah syekh thariqah yang mengambil daripadanya agama mereka. Dan yang mengambil dari syekh thariqah, yang dari syekh thariqah oleh kelompok sufiyah ya, mereka menamainya adalah al-murid. Jadi jadilah murid bersama syekh seperti mayit di hadapan yang memandikan, tidak boleh menentang sedikit pun. Tidak boleh menentang sedikit pun. Jadi ilah tuh salah mengartikan di sebagian kelompok adalah wali yang ada padanya kerahasiaan, yang mereka menamainya adalah al-fakir dan syekh begitu. Jadi syekh, maksud syekh adalah syekh thariqah, mengambil dari syekh thariqah itu agama mereka. Jadi murid bersama saya itu seperti mayit di hadapan orang yang memandikan, tidak boleh menentang sedikit pun. Nah, watusammihil amah, orang awam menamainya as-sayyid wa asbah hadza. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, orang awam menamainya adalah sayyid dan yang serupa dengan itu. Jadi mereka menamai syekh mereka itu adalah as-sayyid. Mereka menamai as-sayyid itu adalah syekh. Jadi mesti membaiat kepadanya, kepada syekh, kepada sayyid, kepada syekh thariqah, mesti memasrahkan perkara kita, urusan kita kepadanya, tidak boleh menentang, tidak boleh menyelisih apapun. Jika ada penyelisihan berarti Anda bukan muridnya, bukan murid seperti itu. Ini suatu keyakinan di kalangan kelompok thariqah begitu. Wadzalika, saya menjelaskan tentang kekeliruan seperti ini dalam mimbab an-nasihah kan, mimbab an-nasihah, biar tidak memiliki keyakinan yang keliru, yang tidak diturunkan dalam agama Islam sama sekali. Thariqah yang demikian itu. Wadzalika annahum yadhunnuna, hal yang demikian itu bahwasanya mereka mengira annallaha ja'ala li khawasil khalaq, Allah menjadikan kepada kekhususan makhluk indahu, di sisinya, manzilatun, ada kedudukan, yardha an yaltaji al insana ilaihim, ridha manusia untuk minta perlindungan kepada mereka, wa yarjuhum, dan berharap kepada mereka, wa yastaghitsu bihim, minta pertolongan kepada mereka, wa yaj'alahum, dan menjadikan mereka wasitatan bainahu wa bainallah, sebagai pelantara antara dia dan antara Allah. Jadi mereka kelompok sufi ini menjadikan di antara makhluk itu ada orang yang khusus,
boleh kita berlindung kepada mereka, ya. Karena derajat yang tinggi, jadi boleh kita berlindung. Manusia itu boleh berlindung kepada mereka. Manusia itu boleh berdoa kepada mereka. Bahwasanya mereka itu sebagai yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Mereka mendekatkan diri kepadanya, kepada khawasul khalaq, kekhususan makhluk. Gitu. Seperti itu. Ya. Dan jadi bahwasanya mereka itu sebagai pelantara antara dia dan antara Allah. Padahal mereka itu adalah sekutu-sekutu Allah. Tapi mereka mengatakan mereka itu adalah yang memberi syafaat di sisi Allah. Begitu menurut pandangan sebagian kelompok itu thariqah. Mereka mendekatkan kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Kenapa alasannya? Karena Allah telah memilih mereka untuk kemaslahatan mereka, gitu. Untuk kebaikan mereka, untuk ketakwaan mereka. Ini ajaran dari mana? Mereka menjadikan sebagai pelantara, mereka itu jadikan pelantara antara hamba Allah dan antara manusia. Makanya mereka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mendekatkan kepada khawasul khawas itu dengan ibadah-ibadah, dengan berbagai macam penghambaan, baik sewaktu hidup maupun mati. Dan mereka mengatakan, kata Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya yang mendekatkan diri kepada mereka, yang beribadah kepada mereka itu seperti beribadah kepada Allah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada syekh thariqah, berarti sama dengan beribadah kepada Allah. Barang siapa yang beribadah kepada syekh thariqah, berarti sama dengan beribadah kepada Allah. Gimana ini? Dan mereka menganggap itu syafaat, padahal itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah sebenarnya. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak memberikan madarat kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, mereka mengatakan mereka itulah syafaat-syafaat kami di sisi Allah. Setan yang telah mempermainkan mereka sampai batas yang tidak masuk akal. Setan yang telah mempermainkan mereka sampai ke batasan yang di luar nalar. Nah, kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, "Falladzina yaz'amu ahlas syirki fi zamanina annahum wasaituhum humul ladzina yusammihim al-awwaluna al-alihah wal wasitah huwal ilah." Maka yang diklaim orang-orang musyrik pada zaman kita, bahwasanya mereka adalah perantara mereka adalah mereka yang dinamai oleh orang-orang musyrik zaman dahulu adalah alihah, Tuhan-Tuhan. Wal wasitah wal ilah, pelantara itu adalah Tuhan. Maksudnya orang-orang musyrik zaman dahulu mengibadahi mereka dan menamai mereka itu adalah alihah, Tuhan-Tuhan. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah, mereka menjawab aja'alal alihata ilahan wahida, apakah mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja? Jadi orang-orang jahiliyah zaman dahulu, orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka menamainya pelantara itu adalah alihah, Tuhan-Tuhan. Sampai mereka mengatakan anim syu, kamu hendaklah tetap berjalan. Wasbiru, hendaklah kamu tetap bersabar. Ala alihatikum, kepada Tuhan-Tuhan kalian. Jadi mereka zaman dahulu, orang jahiliyah, orang musyrik zaman dahulu menamai perantara mereka itu adalah alihah, Tuhan-Tuhan. Mereka mengatakan la tadarunna alihatakum, janganlah kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna waddan wala suwa'a wala yagusa wa yauqa wa nasra. Jadi orang-orang dahulu mereka menamainya alihah, pelantara itu mereka menamainya adalah Tuhan-Tuhan.
Adapun orang yang belakangan yang mengklaim agama Islam menamai pelantara itu, mereka menamainya adalah pelantara saja, pemberi syafaat, dan mereka tidak menamainya alihah. Tapi kalau dari sisi arti satu, sama, walaupun berbeda lafaz. Ya betul gak? Kalau dulu menamainya alihah, kalau sekarang dimana sebagai pelantara. Beda lafaz tapi sama-sama juga itu juga. Ini alihah, ini syufa'a, sama-sama itu juga. Artinya satu walaupun berbeda lafadznya. Karena ibrah itu adalah dengan hakikat. Ibrah itu bukan dengan lafaz. Ibrah itu bukan dengan istilah, tapi ibrahnya sama itu juga. Ya. Wal wasithah wal ilah. Wasithah itu adalah ilah. Ilah, alihah adalah wasithah atau syufa'a. Itu juga sama. Orang yang dulu dengan yang sekarang perbedaannya hanya di lafaz saja, tapi intinya sama. Alihah ya wasithah atau syufa'a. Ya. Fa qaulur rajul la ilaha illallah ibtalun lil wasaid. Perkataan seseorang tidak ada yang berhak dibanding yang benar kecuali Allah adalah menghilangkan pala perantara, membatalkan, memusnahkan pelantara wasaid. Artinya kalimat la ilaha illallah membatalkan segala apa yang diibadahi selain Allah. Ucapan seseorang la ilaha illallah membatalkan segala apa yang disembah selain Allah, baik dinamai pelantara, baik namanya syafaat, atau namanya adalah alihah, sama, membatalkan segala apa yang disembah selain Allah. Maka la ilaha illallah membatalkan segala apa yang disembah selain Allah, walaupun penamaan apapun. Wa idza aradta, kata Syekh, apabila engkau ingin tahu, wa idza aradta an ta'rif, apabila engkau ingin mengenal, hadza ma'rifatan tamah, wa idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tamah fadzalika bi amrayn, apabila engkau ingin mengetahui hal ini dengan pengenalan yang secara sempurna, maka hal itu dengan dua perkara. Ya. Al-awwalu, yang pertama, ini kan kalau di apa namanya udah pada di PDF kan ya, yang pada belum tahu sama Alvin dikirim. Ya. Jadi dengan dua perkara. Pertama, anta'rifa annal kuffar. Nah, engkau mengenal, memahami, mengetahui annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah, orang-orang kafir yang Rasulullah perangi. Wa qatalahum, Rasulullah memerangi mereka. Wa abaha amwalahum, Rasulullah memperbolehkan darah mereka. Wastahalla nisahum, dan Rasulullah telah menghalalkan wanita-wanita mereka. Kanu mukirrina lillahi subhanahu bi tauhidir rububiyah. Dulu mereka mengakui tauhid rububiyah. Wa huwa annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yuhyi wa la yumit wa la yudabbirul umur illa Allah wahdah. Bahwasanya tidak ada pencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mengurus perkara apapun kecuali Allah. Nah, para penyembah kubur sekarang mereka mengatakan, selama mengakui bahwasanya Allah sang pencipta, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur, berarti dia seorang muslim. Itu yang dikatakan oleh para penyembah kubur pada saat sekarang ini. Selama mengakui Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur, dia seorang muslim. Nah, apa kalau begitu yang dimaksud dari la ilaha illallah? Apa arti la ilaha illallah kalau demikian? Tidak ada artinya. Kenapa?
Karena orang-orang musyrikin mereka mengatakan seperti yang mereka katakan. Karena orang-orang musyrikin dulu mereka mengatakan seperti yang mereka katakan. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki. Apa kalau begitu arti ucapan la ilaha illallah tidak ada makna berarti menurut mereka? Sama persis. Ya, coba lihat. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, amma yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah." Katakanlah oleh Muhammad, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini pertanyaan yang ditanyakan kepada orang musyrik yang dulu. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur perkara? Mereka menjawab Allah. Ini masalah yang sangat besar, yang kadang perlu sama-sama kita pahami, tambah jelas dengan perkara ini. Pertama, bahwasanya Anda mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah perangi, yang dihalalkan harta mereka, perempuan mereka mengakuti tauhid rububiyah. La yakhluq, la yarzuq, tidak memberi rezeki, tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, tidak mengatur kecuali Allah. Jadi perkataan penyembah kubur yang mengatakan bahwasanya yang menciptakan mengaku Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, bahwa dia seorang muslim. Apa kalau seandainya apa arti la ilaha illallah kalau demikian? Karena sama persis orang-orang musyrikin zaman dahulu juga mengakui demikian. Wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmatun. Ini masalah yang besar, yang agung, penting. Tapi sedikit sekali orang yang memperhatikannya. Karena mereka mengatakan barang siapa yang mengakui tauhid rububiyah jadilah seorang muslim. Nah, makanya ini adalah masalah yang penting. Tidak demikian. Annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah syahiduna bihadza kullihi wa mukirruna bihi. Anda mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah perangi, mereka bersaksi dengan hal ini. Mereka mengakui dengan hal ini. Wa ma'a hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam, tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yuharrim dima'ahum, dan darah mereka tidak diharamkan. Wala amwalahum, dan tidak juga harta mereka. Wa kanu aidan yatasaddaqun wa yahujjun wa ya'tamirun wa yata'abbadun wa yatrukuna asya'an minal muharramat khaufan minallahi azza wajal. Dulu juga mereka bersedekah, mereka berhaji, berumrah, beribadah, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan takut dari Allah. Jadi dulu orang musyrik jahiliyah mengakui tauhid rububiyah. Mereka juga banyak ibadahnya seperti sedekah, haji. Mereka berhaji, berumrah, dan mereka mengatakan tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Mengakui tauhid rububiyah, dan mereka beribadah dengan sebagian ibadat, tapi mereka tidak ikhlas ibadahnya karena Allah, tapi mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah bersama Allah kepada selain Allah. Jadilah mereka orang-orang musyrikin. Itu pertama. Jadi perkara ini akan nampak jelas bila mana kita memahami la ilaha illallah, itu kita nampak jelas dengan dua perkara ini. Ini tadi yang pertama, bahwasanya orang kafir diperangi walaupun mereka mengakui bahwasanya Allah adalah yang menciptakan, karena tidak mengesahkan Allah di dalam beribadah. Karena inti dari ajakan para utusan Allah adalah agar ibadah hanya untuk Allah saja. Itu yang pertama, nampak jelas arti la ilaha illallah dengan dua perkara ini. Baru satu perkara yang dijelaskan. Adapun perkara yang kedua, ya, walakinnal amra tsani, adapun perkara yang kedua, huwallazi kaffarahum wa halla dimahum wa amwalahum wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bi tauhidil uluhiyah wa tauhidil ilahiyah. Perkara yang kedua yang Rasulullah kaffarahum, mengkafirkan mereka, Rasulullah menghalalkan darah-darah mereka, Rasulullah menghalalkan harta mereka, padahal apa?
wa huwa annahum, bahwasanya mereka tidak bersaksi kepada Allah dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah. Inilah yang dituntut sebenarnya dari la ilaha illallah itu, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Bukanlah yang dituntut itu adalah mengesahkan Allah sebatas tauhid rububiyah saja, tapi mesti dua perkara digabungkan. Karena tauhid rububiyah memastikan untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, dan kemestian dari tauhid ibadah yaitu terkandung padanya tauhid rububiyah, tidak bisa terlepas, keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan yang keberapa ini? Yang ketiga, tentang penafsiran kalimat la ilallah. Jadi kalimat la ilaha illallah yang dimaksud adalah membatalkan semua pelantara-pelantara. Segala apa yang disembah selain Allah, baik dinamai pelantara atau syafaat atau dinamai Tuhan, maka dengan ucapan la ilaha illallah itu dibatalkan. Hal ini bisa dipahami secara sempurna di mana Rasulullah SAW memerangi orang kafir, padahal mereka mengucapkan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan, yang menghidupkan. Kemudian kita juga memahami bahwasanya yang Rasulullah kafirkan, kenapa? Karena mereka tidak bersaksi tentang kesaksian bahwasanya satu-satunya yang berhak diibadah itu adalah Allah, karena mereka tidak mau untuk mengucapkan atau meyakini bahwasanya satu-satunya yang mesti diibadah itu adalah Allah. Makanya Rasulullah kafirkan mereka, Rasulullah halalkan darah-darah mereka, karena yang dituntut ini untuk mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya, itu saja apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah nanti kita akan jelaskan kandungan dari tauhid uluhiyah itu apa gitu. Kandungan dari tauhid uluhiyah itu adalah apa ya, yang akan dibacakan dari apa yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini untuk mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada antum semuanya, dan juga pemirsa yang mendengarkan, pemirsa Marhaban TV yang mendengarkan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, dan kita mudah-mudahan termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah di dalam beribadah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.